Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Indonesia Melek Pajak dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Amran di sini di channel Indonesia Melek Pajak. Ya, jadi channel ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai perpajakan dan akuntansi agar ke depan kita semua sebagai warga negara Indonesia bisa lebih melek pajak. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan untuk seorang pengusaha, gitu ya. Jadi, apapun profesi Anda saat ini, sebagai wajib pajak, Anda harus memenuhi kewajiban perpajakan Anda dengan baik dan benar ya, dan mengetahui rumus perpajakan ya, serta mengetahui cara menghitung PPh untuk pribadi maupun badan ya. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita bahas berbagai rumus perpajakan dan cara menghitung PPh pengusaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan ya teman-teman ya. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya perlu disclaimer dulu teman-teman, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini itu adalah pendapat pribadi saya 100%. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi mohon koreksinya apabila saya ada kesalahan teman-teman ya. Nah, isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya. Jadi Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman satu-satunya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda ya, karena masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda. Jadi boleh konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau dengan AR Anda apabila Anda mau bertanya spesifik tentang masalah pajak yang sedang Anda hadapi ya. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung, secara gratis, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat, teman-teman. Ya, dan untuk teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com, trainer A03, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman. Nah, sebetulnya apa sih itu PPh pengusaha? Ya, jadi perlu diketahui bahwa pajak penghasilan atau PPh ini tidak hanya harus dibayar oleh wajib pajak pribadi atau individu yang berstatus sebagai karyawan, yang mana itu akan dipotong oleh perusahaan setiap bulannya dan umumnya dikenal dengan PPh pasal 21. Ya, tapi PPh juga diberlakukan untuk para wajib pajak pribadi yang mana harta pendapatannya ya itu didapat dari kegiatan bisnisnya, teman-teman. Ya, jadi PPh pengusaha adalah pajak yang akan dikenakan oleh wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan bisnis atau sebagai pebisnis atau pendapatannya itu dari kegiatan usaha gitu ya, baik kegiatan bisnis ataupun pendapatan kegiatan lainnya gitu ya. Nah, cara menghitung penghasilan untuk pengusaha ya. Jadi sebelum kita membahas rumus perpajakan dan cara menghitung pajak penghasilan pengusaha, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengelompokan dari sumber penghasilan usaha. Ya, nah, yang sumber penghasilan seorang pebisnis ini bisa kita bagi menjadi 3, teman-teman. Yakni penghasilan yang berasal dari gaji, kemudian penghasilan yang berasal dari laba bisnis, dan penghasilan dari kegiatan lainnya. Ya, nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah penghasilan pengusaha dari gaji. Jadi, selain karyawan, pihak yang juga berhak mendapatkan upah atau gaji adalah pengusaha itu sendiri
Ya, umumnya ini pengusaha akan memperoleh gaji berkat usaha yang dijalankannya. Ya, ini pengusaha akan mendapatkan gaji dari kegiatan usahanya bila pengusaha tersebut memiliki jabatan tertentu di perusahaannya, ya, seperti komisaris atau direktur. Ya, namun umumnya ini berlaku untuk perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Ya, sedangkan untuk badan usaha yang berbentuk CV, ketentuan pengusaha di dalamnya adalah sebagai salah satu pemilik usaha, ya, namun tidak bisa menduduki jabatan tertentu di dalam perusahaan dan mendapatkan gaji. Ya, jadi yang bisa mendapatkan gaji hanya dalam bentuk PT, sementara CV tidak bisa pengusaha tersebut mendapatkan dalam bentuk gaji. Ya, nah, sumber penghasilan yang kedua pengusaha yaitu dari laba usaha. Ya, sebagai pebisnis, ini Anda juga bisa mendapatkan pendapatan dari keuntungan usaha yang Anda jalankan. Ya, untuk pengusaha yang memiliki usaha dalam bentuk PT, maka penghasilan utamanya itu adalah dalam bentuk dividen, gitu ya. Nah, pembagian keuntungan dalam bentuk dividen ini itu termasuk ke dalam objek pajak karena modal yang disetorkan adalah dalam bentuk saham. Ya, namun untuk pajak dividen ini itu bisa bebas pajak dengan ketentuan diinvestasikan kembali ya selama 3 tahun. Ya, tetapi kalau teman-teman pengusaha mau pakai langsung ya, itu maka wajib dibayar pajak dividennya sebesar 10% gitu ya, teman-teman ya. Nah, tapi untuk pebisnis yang menjalankan usaha dalam bentuk CV, penghasilan tersebut bisa didapat dalam bentuk prive. Ya, prive adalah penyetoran modal atau investasi, yang mana penyetoran ataupun pengambilan modal oleh anggota CV tersebut itu bisa dilakukan kapan saja. Ya, nah, hal tersebut pun ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terkait pajak penghasilan. Ya, penghasilan dari prive bukan merupakan objek pajak. Nah, lalu muncul pertanyaan, kenapa prive dinyatakan sebagai bukan objek pajak? Ya, karena pengenaan pajak di dalamnya itu sudah dihitung di dalam pajak usaha. Ya, sehingga prive itu tidak masuk ke dalam pajak demi menghindari adanya pajak pengenaan pajak berganda, teman-teman. Ya, jadi itu kenapa prive tidak dikenakan lagi pajak penghasilan gitu ya. Nah, yang ketiga, sumber penghasilannya adalah penghasilan pengusaha dari kegiatan usaha lainnya ya. Jadi, biasanya pengusaha juga akan mendapatkan pendapatan dari penghasilan lainnya. Nah, penghasilan tersebut diperoleh dari aktivitas lain yang dijalankan dan bukan merupakan pekerjaan tetap. Ya, dalam hal ini bisa kita katakan sebagai pekerjaan sampingan atau tenaga ahli yang melakukan pekerjaannya secara bebas gitu ya. Contohnya misalnya menjadi agen iklan gitu ya atau konsultan gitu ya. Nah, penghasilan yang didapat dari pekerjaan bebas ini nantinya akan dikenakan pajak yang mana besarnya akan dihitung dari penghasilan neto yang dikali dengan tarif pajak. Ya, jadi itu tadi 3 sumber penghasilan untuk seorang pengusaha. Nah, berikutnya dasar perhitungan PPh pengusaha. Ya, nah karena berstatus sebagai wajib pajak pribadi pengusaha, maka mekanisme dan rumus perpajakan atau rumus PPh untuk pengusaha pun ini berbeda. Ya, mereka harus menyetor sendiri pajak penghasilannya gitu ya. Nah, cara menghitung PPh orang pribadi pengusaha yang didapatkan dari upah atas bisnisnya dihitung berdasarkan aturan PPh yang umum berlaku untuk karyawan. Jadi sama saja gitu ya. Nah, rumus perpajakannya ya adalah PPh dari gaji itu sama dengan penghasilan brutonya dikurangi penghasilan tidak kena pajak PTKP dikali tarif pajak ya teman-teman ya. Nah, sedangkan rumus untuk
rumus perpajakan PPh pengusaha yang penghasilannya diperoleh dari kegiatan lainnya, yaitu PPh pendapatan lain itu sama dengan penghasilan neto kurangin PTKP dikali tarif pajak gitu ya. Nah, untuk dapat penghasilan neto, maka penghasilan itu sama dengan penghasilan bruto dikali persentase norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN, teman-teman. Ya. Nah, terkait besaran nilai PTKP wajib pajak orang pribadi, ini masih sama dengan PMK nomor 101 garis miring PMK 010 ya tahun 2016 terkait penyesuaian PTKP, yaitu 4,5 juta per bulan atau 54 juta setahun ya. Nah, rinciannya jadi wajib pajak lajang itu PTKP sebesar 54 juta, teman-teman. Ya, untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami itu adalah sebesar 54 juta. Ya, kemudian wajib pajak yang berstatus kawin maka ada tambahan sebesar 4.500.000. Ya, dan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan ya, misalnya anak itu maksimal 3 adalah sebesar 4.500.000 per anak, gitu ya. Nah, untuk tarif PPh pribadi dan layer pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan Undang-Undang HPP yang terbaru ya teman-teman ya, itu adalah yang pertama adalah dikenakan 5% untuk penghasilan sampai dengan 60 juta per tahun. Ya, kemudian layer kedua 15% untuk penghasilan 60 juta sampai dengan 250 juta per tahun gitu ya. Nah, kemudian 25% untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta. Kemudian 30% untuk penghasilan 30% ini untuk penghasilan yang 500 juta sampai dengan 5 miliar, teman-teman, ya. Dan yang terakhir adalah 35% ini untuk penghasilan di atas 5 miliar per tahun, teman-teman. Ya, jadi itu untuk cara perhitungannya. Nah, mekanisme atau rumus perpajakan PPh ini dan cara penghitungan PPh pengusaha itu ya, yang pertama cara menghitung PPh orang pribadi ini bisa kita bedakan dari jumlah penghasilan dan penggunaan metode pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh pengusaha, gitu ya. Nah, yang pertama adalah mekanisme PPh orang pribadi secara umum, ya. Rumus perpajakan PPh ini berlaku untuk setiap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan, ya. Dalam hal ini, pembukuan yang dimaksud adalah proses mencatat keuangan yang mencakup kewajiban, harta, penghasilan, modal, biaya, dan jumlah harga perolehan serta penyerahan produk barang dan jasa. Ya, yang kemudian ditutup dengan membuat laporan keuangan dalam bentuk neraca dan juga laporan rugi laba untuk periode tahun pajak tersebut. Ya, nah perhitungan terkait pajak untuk orang pribadi yang melakukan pembukuan dengan menggunakan metode perhitungan biasa ini sudah diatur tarifnya di dalam Undang-Undang PPh pasal 17. Ya, nah yang kedua mekanisme PPh final ya PP 23 2018 ya. Nah, rumus perpajakan PPHOP ini berlaku untuk setiap wajib pajak perorangan yang mempunyai peredaran bruto yang tidak lebih dari 4,8 miliar dalam kurun waktu setahun. Ya, mereka hanya akan melakukan pencatatan keuangan dalam 1 tahun pajak saja. Jadi, mereka tidak melakukan proses pembukuan sehingga akan dikenakan tarif PPh final sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 terkait UMKM tahun 2018, yakni sebesar 0,5% dari omset bruto. Ya. Nah, kemudian mekanisme PPHOP secara NPPN ya. Ini yang ketiga.
untuk rumus perpajakan PPHOP yang menggunakan metode NPPN ini berlaku untuk mereka yang tidak sama sekali menyelenggarakan pembukuan. Ya, norma perhitungan penghasilan neto ini umumnya digunakan oleh mereka yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah ini dalam setahun, ya. Agar bisa menggunakan metode NPPN ini, maka wajib pajak orang pribadi ini wajib memberitahukannya pada DJP, ya, sehingga cara menghitung PPh dilakukan lebih dulu dengan cara menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 17/PJ/2015, ya. Lalu PPh-nya akan dihitung berdasarkan tarif yang tercantum di dalam Undang-Undang PPh pasal 17, teman-teman, ya. Nah, itulah tadi ya cara menghitung pajak penghasilan untuk seorang pengusaha, ya. Jadi itu saja untuk hari ini, teman-teman, ya. Jika ada yang mau bertanya seputar perpajakan, ya, boleh bertanya langsung di live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat, teman-teman, ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa hubungi saya di website www.lembagabantuanpajak.com, ya, di www.lembagabantuanpajak.com. Oke, terima kasih semuanya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.